Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang pembelajaran otomotif. Mari kita ikuti pembahasannya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang electronic control transmission. Electronic control system. Jadi yang namanya electronic control system terdiri dari ada yang namanya ECM, ya, electronic control module, dan juga ada primary regulator valve, ada solenoid valve. Kemudian ada line pressure. Nah, tujuan pembelajaran pertama yaitu menjelaskan pengoperasian saklar utama, overdrive, dan kontrol gigi. Keempat, kemudian menjelaskan pengaruh solenoida overdrive pada kontrol Q converter, penguncian transmisi non-ECT. 3. Menjelaskan pengaruh saklar start netral dalam pemeliharaan posisi pemilihan manual pada dalam transmisi ECT. Keempat, mengetahui bagaimana fungsi backup solenoida, menjelaskan ECU control solenoid yang tersisa untuk memungkinkan kendaraan beroperasi. Yang kelima, menjelaskan pengaruh sensor suhu cairan pendingin pada operasi transmisi. Nah, kemudian yang keenam, untuk menjelaskan pengaruhnya pada TPS atau throttle position sensor dan sensor kecepatan pada kemampuan transmisi untuk upshift. Kemudian 7, menjelaskan pengoperasian kontrol perpindahan transmisi ECT seri A. Membedakan pengoperasian solenoid linear dan on-off. 9. Menjelaskan bagaimana pergeseran 3 atau 4 dalam transaxle U3 tipe U341 dicapai dengan solenoid ST. Nah, kemudian untuk non-ECT transmission, transmisi non-ECT beroperasi pada keseimbangan tekanan hidrolik berdasarkan kecepatan kendaraan dan pembukaan throttle atau ketuk gas. Overdrive dan penguncian torque converter adalah satu-satunya fungsi yang dikontrol secara elektronik. Overdrive control system. Overdrive memungkinkan RPM atau output transmisi lebih besar dari masukan RPM, sehingga kendaraan dapat mempertahankan kecepatan jalan dengan mesin RPM yang lebih rendah. Sistem kontrol mengatur ketekanan garis di bawah atas 3-4 shift valve untuk menahannya di posisi gigi ketiga atau memungkinkan perpindahan ke overdrive. Kemudian sirkuit hidrolik dikendalikan oleh solenoid nomor 3, juga disebut sebagai solenoida overdrive. Solenoid mengontrol pembuangan pada hidrolik sirkuit di bagian atas. Katup geser 3-4 yang akan melawan governor tekanan di dasar katup saat saluran solenoid tertutup. Nah, kemudian katup solenoid overdrive di bawah ini adalah katup solenoida yang biasanya tertutup. Itu adalah katup dibebani oleh pegas dalam posisi tertutup. Solenoida ini dikendalikan dengan relay yang biasa tertutup. Ketika solenoida diberi energi, katup membuka saluran pembuangan di sirkuit hidrolik ke bagian atas katup geser 3-4. Hal ini memungkinkan tekanan pengatur mengatasi ketegangan pegas dan throttle tekanan untuk memungkinkan upshift untuk overdrive. Nah, ini kita lihat overdrive solenoid operation. Ya. Di sini ada overdrive solenoid. Ya, kemudian ini ada line pressure-nya. Kemudian ada 3-4 shift valve. Kemudian third coast shift valve. Ini penampang dari overdrive solenoid operation. Komponen yang membentuk sistem ini meliputi yaitu pertama saklar utama overdrive, kemudian lampu indikator overdrive mati, kemudian sensor suhu air atau namanya water temperature sensor, kemudian ada lagi namanya katup solenoid overdrive. Overdrive wiring diagram. Ini kita lihat sama-sama overdrive wiring diagram. Ya. Di sini ada ECU engine, ada ECU queries control. Ya, ini adalah overdrive wiring diagram. Ada OD switch, overdrive main switch, kemudian overdrive off indikator. Oke. Nah, saklar utama overdrive.
Saklar utama overdrive atau overdrive main switch terletak di pemilih gigi atau octane selector di gear selector. Umumnya kami anggap saklar tertutup saat dihidupkan dan terbuka saat dimatikan. Namun saklar utama overdrive justru sebaliknya. Saat OD, saat saklar OD overdrive dalam posisi on, kontak saklar terbuka dan sistem overdrive bekerja. Saat saklar overdrive dalam posisi off, kontak saklar ditutup dan sistem overdrive tidak bekerja dan gigi teratas adalah gigi ketiga. Nah, ini lampu indikator OD overdrive. Lampu indikator ini tetap menyala selama saklar utama overdrive menyala off. Kontak saklar OD ditutup, ini terletak di meteran kombinasi. Sensor swire atau WTS, water temperature sensor. Sensor swire memantau suhu mesin pendingin dan terhubung ke ECM, Electronic Control Module. ECM mesin. ECM mesin beralasan sirkuit melalui terminal ECT. Ini mencegah transmisi beralih ke overdrive hingga cairan pendingin engine lebih besar dari 122 derajat Fahrenheit. Suhu ambang batas ini dapat bervariasi tergantung pada model kendaraan. Sedangkan temperatur mesin berada di bawah temperatur ambang, maka sirkuit solenoid pengunci akan dibuka, mencegah pergeseran dari shift 34 kp. Pada beberapa model sebelumnya fungsi sensor ini dilakukan dengan saklar thermoair, hasilnya lama. Namun termosaklar mengontrol sirkuit tanpa ECM mesin. Oke, next, saklar utama overdrive. Ya, ini gambarnya saklar utama overdrive. Ya. Ya, saklar utama overdrive kita lihat di sini sama-sama. Ya, overdrive switch on, pada posisi kontak switch ya open, posisi off dia menutup. Kemudian upshifting enable, nah, begitu off-nya disable. Overdrive off indikatornya off pada posisi kontak on. Overdrive switch on dia off pada posisi off dia on. Kebalikan. Nah, cruise control. Cruise control mengirimkan sinyal ECM untuk membatalkan overdrive saat kecepatan kendaraan turun 2,5 mph di bawah kecepatan yang ditetapkan. Pelayanan kontrol akan dilanjutkan saat kecepatan kendaraan berada di 1,2 mph dari kecepatan yang ditetapkan. Kemudian converter lookup. Nah, ini kita lihat converter lookup gambarnya. Ya, di sini torque converter. Ya, ada pompa, turbin, ya, kemudian stator. Nah, penguncian dalam transmisi non-ECT dikontrol secara hidrolik oleh tekanan governor dan tekanan saluran. Penguncian hanya terjadi di atas posisi gigi. Misalnya dalam transmisi seri A130L, lookup hanya terjadi di gigi 3. Dalam transmisi seri A140L atau 2A240L, penguncian hanya terjadi pada gigi keempat. Nah, ini ya gerakannya. Dua katup mengontrol pengoperasian pengunci konverter. Kunci-kunci katup relay mengontrol distribusi tekanan konverter atau pelumasan ke torque konverter atau konverter torsi. Tekanan garis dan tegangan pegas menahan relay katup dalam posisi normal turun. Di gigi keempat, tekanan governor meningkat dengan kecepatan kendaraan untuk mengatasi ketegangan pegas di bagian atas katup sinyal. Oke, next. Ya, ini kita lihat gambarnya konverter lookup. Ya. Di sini ada relay valve, kemudian sinyal valve. Nah, kemudian kita masuk ke ECT, Electronic Control Transmission. Nah, Electronic Control Transmission atau ECT atau nama transmisi kontrol elektronik adalah transmisi otomatis yang menggunakan teknologi elektronik untuk mengontrol operasi transmisi, kecuali badan katup dan sensor kecepatan atau speed sensor. Secara virtual sama seperti transmisi yang dikontrol hidrolik penuh. Ini termasuk solenoida elektronik, sensor, dan unit-unit kontrol elektronik. Nah, sensor elektronik memantau kecepatan kendaraan melalui speed sensor, kecepatan kendaraan, poros input, pemilihan posisi gigi, dan bukan dari katup gas atau throttle. Menyediakan ini informasi ke ECM, Electronic Control Module. Kemudian ECM mengontrol pengoperasian cengkraman dan rem berdasarkan data ini dan mengontrol waktu perpindahan gigi titik dan pengunci torque converter serta mempertahankan OBD di onboard diagnosis. Oke.
Nah ini gambarnya. ECM memiliki terminal PWR. Ada PWR, tetapi tidak memiliki normal terminal. Ketika daya dipilih 12 volt diterapkan ke PWR, terminal ECM dan lampu daya menyala. Saat normal dipilih, tegangan pada PWR adalah 0 volt. Nah, jadi saat ECM mendeteksi 0 volt di terminal, ia mengenali bahwa normal telah dipilih. Nah, neutral start switch. Nah, ini posisi neutral, kita lihat. ECM menerima informasi tentang kisaran gigi yang dipilih dari perpindahan posisi sensor. Terletak di saklar start netral dan menentukan pola shift yang sesuai. Saklar netral digerakkan oleh poros katup manual sebagai respons terhadap gerakan pemilik gigi. EPS, throttle position sensor. Sensor pengapa namanya? Nah, buat katup gas. Di sini ada 4 terminal di TPS, sinyal yang dihasilkannya, ya, yaitu VC, VTA, IDL1, E2. Ada 4 terminal. Nah, sinyal E2, sinyal IDL1, sinyal VTA dan VC. Nah, sensor ini dipasang pada throttle body secara elektronik mendeteksi beberapa jauh katup gas terbuka dan kemudian mengirimkan data ini ke CSM. Sensor posisi throttle menggantikan tekanan throttle untuk perpindahan tujuan. Dengan menyampaikan posisi throttle ini, memberi ECM indikasi beban dosit untuk mengontrol perpindahan dan waktu penguncian transmisi. Kabel throttle mengontrol tekanan saluran berdasarkan pembukaan throttle. Dalam model di mana kabel throttle dihilangkan, input TPS ke ECM mengontrol waktu bergeseran dan tekanan saluran. Ya, ini TPS. Ada sinyal VC, VTA, IDL, dan E. Nah, jadi kita lihat 5 volt disuplai dari terminal VC di ECM engine sebagai titik kontak bergeser di sepanjang resistor dengan bukan throttle. Tegangan diterapkan ke terminal VTA. Ya, tegangan ini meningkat secara linear dari 0,6 sampai 0,9 volt pada throttle tertutup hingga 3,5, 3,5 sampai 4,7 volt pada throttle terbuka lebar. Nah, ketika katup throttle benar-benar tertutup, titik kontak untuk sinyal ideal menghubungkan terminal ideal dan E. Mengirimkan sinyal ideal ke ECM untuk menginformasikan bahwa throttle telah ditutup sepenuhnya. Ya, WTS, Water Thermal Sensor. Jadi sensor suhu cairan pendingin, engine memantau cairan pendingin, suhu engine, dan biasanya terletak dekat outlet kepala silinder. Sebuah thermistor dipasang di luar sensor suhu, dan nilai resisten menurun dengan meningkatnya suhu. Karena itu saat suhu mesin terendah, resisten akan tinggi. Ya, ini keterangan dari WTS. Ya, ini WTS. Ya, beberapa model membatalkan pemindahan gigi ke gigi ketiga. Suhu yang lebih rendah informasi ditemukan pada lampiran informasi diagnosis itu. Bagian di bawah judul kolom OD overdrive membatalkan suhu. Suhu dalam tanda kurung adalah suhu di mana gigi ketiga dibatasi. Oke, next. Nah, speed sensor. Sensor kecepatan. Sensor kecepatan dalam transmisi ECT digunakan sebagai pengganti pengatur tekanan dalam transmisi konvensional yang dikontrol secara hidrolik. Pengoperasian pengunci konverter dan pemindahan transmisi didasarkan pada kecepatan kendaraan dan posisi throttle atau katup gas. Ya, ini speed sensor. Ini keterangannya. Sinyal sensor kecepatan berasal dari pengukuran sensor kecepatan keluaran transmisi atau transaksel atau kecepatan roda. Berbagai jenis sensor telah digunakan tergantung pada model dan aplikasinya. Gitu. Ya. Oke, sekarang overdrive main switch. Overdrive main switch terletak di pemilik gigi. Ini memungkinkan pengemudi untuk mengontrol overdrive secara manual. Saat dinyalakan, transmisi bisa bergeser ke overdrive. Saat dimatikan, transmisi dicegah dan dari perpindahan ke overdrive. Nah, ini juga sama, masih saklar utama overdrive. Oke. Ya, overdrive main switch. Saat saklar OD dalam posisi off, kontak listrik berada benar-benar tertutup dan arus dari baterai mengalir ke ground dan 0 volt ada di terminal OD2 dan indikator OD off adalah diterangi. Oke, next. Nah, line pressure control solenoid valve. Katup solenoid dikontrol tekanan saluran SLT ditemukan di 93,5.
Nah, dan kemudian disupras di tahun era laut setelah 98. Ya, ini beri keterangan. Kemudian kita lihat line pressure control solenoid valve. Ya, kita lihat gambarnya sama-sama. Kemudian shifting timing control. Nah, di sini ada SCT ECU. Ya, ada overdrive main switch, cruise control ECU, WTS water temperature sensor, kemudian engine ECU, kemudian nomor satu solenoid valve nomor 1, kemudian solenoid valve nomor 2. Nah, komponen yang membentuk sistem ini meliputi pertama saklar utama overdrive, yang kedua lampu indikator overdrive mati, yang ketiga ECM, sensor swire, ECM, cruise control, kemudian katup solenoid nomor 1 dan katup solenoid nomor 2. Series ECT valve operation. Nah, ini hanya keterangan saja dua solenoid yang dioperasikan secara elektrik mengontrol perpindahan semua gigi maju dalam kontrol elektronik Toyota transmission otomatis. Nah, kita lihat bagaimana posisi gigi 1 atau first gear. Selama operasi gigi pertama, solenoid valve nomor 1 bekerja atau on, solenoid nomor 2 dalam keadaan off. Dengan tekanan saluran dikeringkan dari bagian atas katup geser solenoid valve nomor 23, si valve 23 oleh solenoid nomor 1. Tegangan pegas di dasar katup mendorongnya ke atas dengan menutup geser ke atas. Tekanan saluran mengalir dari katup manual melalui katup geser atau solenoid si valve 23 dan ke dasar si valve 34. Nah, ini gambarnya pada saat posisi gigi 1. Kita lihat di sini solenoid valve nomor 1 on, kemudian solenoid valve nomor 2 nya off. Nah, jadi tekanan saluran mendorong katup geser 1-2 ya dari si valve 1-2. Di sini ada shift 1-2 si valve ya, cairan dia akan didorong oleh 1-2 si valve, kemudian masuk ke si valve 34 ya, sifat valve 34, kemudian ke ini pressure line. Ini mendorong ke atas. Jadi pressure line dari 1-2 si valve mendorong ke atas minyaknya ya, kemudian juga nih mendorong ke bawah si valve 34 juga kemudian ke pressure line. Kemudian gigi 2 atau second gear. Jadi selama operasi gigi 2, solenoid valve itu nomor 1 dan nomor 2 dalam keadaan on. Kita lihat gambarnya sama-sama dalam keadaan on. Solenoid valve nomor 1 on, kedua on. Maka tekanan garis dari atas pergeseran si valve 1-2. Si valve 1-2 ini dari line pressure masuk sini. Gitu ya. Keluar melalui solenoid tegangan dasar 1-2 si valve. Kemudian mendorongnya ke atas, tekanan saluran diblokir sekarang adalah diarahkan ke rem B2. Menyebabkan gigi 2. Pergerakan siapa 134 si valve mempertahankan posisinya dengan tekanan garis dari katup geser menahan 23 menahannya. Gitu. Dari 23 si valve ditahan, kemudian ke 34 si valve. Kemudian gigi 3 atau namanya third gear. Nah, selama operasi gigi 3, solenoid 1 off dan solenoid 2 on atau aktif. Kita lihat gambarnya. Nih. Solenoid nomor 1 off, yang solenoid 2 on. Nah, kemudian keterangannya dengan solenoid nomor 2 on, ia memiliki efek sama seperti di detik gigi. Jadi ini ketahan ya, 1-2 si valve, 3-4 si valve ketahan. Maka dia line pressure akan bergerak melalui 2-3 si valve ke direct clutch atau C2 ke C2. Kemudian gigi 4 atau fourth gear. Selama operasi gigi 4, kedua solenoid dalam keadaan off. Kita lihat gambarnya. Ya, ini dalam keadaan off. Solenoid nomor 1 dan solenoid nomor 2 dalam keadaan off. Ya.
Lihat nih, ketika solenoid 2 nomor 2 off nih, solenoid 2 harusnya off nih ya. Tekanan saluran membentuk sirkuit mendorong 34 shift valve ke atas ya, mendorong 34 shift 3 ke bawah ya, ke bawah. Tekanan saluran diarahkan ke rem overdrive B0 dan mengekspos rangkaian kopling pelang OD ke C0 ke saluran pembuangan ya, melalui line pressure. Ini dia. Kemudian lockup control. ECM memiliki pengoperasian kopling mengunci untuk setiap mode pengemudi normal dan daya diprogram dalam memori. ECM mengubah file nomor 3 solenoid valve dan atau off sesuai dengan kecepatan dan throttle kendaraan sinyal pembukaan. Katup kontrol pengunci mengubah saluran fluida untuk tekanan konverter yang bekerja pada piston konverter tersis berpasang atau lepasan kopling pengunci. Nah, untuk menghidupkan katup solenoid nomor 3 untuk mengoperasikan penguncian, 3 kondisi berikut harus ada secara bersamaan. Pertama, kendaraan melakukan perjalanan dengan overdrive. Yang kedua, kecepatan kendaraan berada atau di atas kecepatan dan throttle yang ditentukan, pembukaan berada pada atau di atas nilai yang ditentukan. Kemudian ketiga, ECM tidak menerima pembatalan sistem penguncian wajib sinyal. ECM mengontrol waktu penguncian untuk mengurangi kejutan gigi. Jika transmisi turun saat penguncian sedang beroperasi, ECM menonaktifkan pengunci kopling. Nah, ini gambarnya ya, kondisinya. Referensi yang saya gunakan yaitu Automatic Transmission Electronic Control System AT24 Electronic Control System dari Autoshop 101. Saya rasa cukup ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.